Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan kerja dari rumah. Ya. Dalam kondisi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, saya diminta oleh teman-teman untuk memberikan pengantar tentang teknik penyusunan soal. Ya. Nah, dalam hal ini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan soal, namun kita sama-sama sharing ilmu dan sharing pengalaman. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Kusnadi, ya. Saya sehari-hari mengajar di Departemen Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, ya, atau mungkin ada yang dari luar UPI, mungkin ada yang belum kenal. Nah, itu saya perkenalkan. Baik, Bapak Ibu, nah, saya sudah siapkan ini slide, ya, beberapa slide. Ini hanya pengantar saja, tidak sampai detail. Mungkin banyak kekurangannya nanti, ya. Mohon nanti bisa diberikan masukan. Jadi teknik penyusunan soal, ya, bagaimana menyusun soal berkualitas. Nah, ini memang pekerjaan kita sehari-hari selaku guru, ya, pasti kita semua guru harus bisa membuat soal, menyusun soal dengan berkualitas yang bisa mengukur kompetensi yang siswa itu sendiri. Ya. Baik, jadi ini saya sadur atau saya kutip dari beberapa sumber, ya, para ahli, ya, slide ini, dan pengalaman saya selama mengajar di UPI, ya. Terusnya saya termasuk tim evaluasi pembelajaran biologi, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, nah ini ada pertanyaan, ya, atau ada statement, ya. Apa perbedaan tes, pengukuran, dan evaluasi, dan juga testing? Nah, ini Bapak Ibu semuanya sudah tahu tentang hal ini, ya. Sekali lagi, saya tidak menggurui. Nah, yang disebut tes itu apa? Tes katanya ini menurut para ahli yang dari buku yang saya sadur, di antaranya ada test is an instrument or systematic procedure for measuring a sample of behavior, set of questions. Nah, jadi di sini tes itu adalah set of question. Jadi sekumpulan pertanyaan. Nah, suatu instrumen atau prosedur sistematik untuk mengukur suatu perilaku, ya, atau set pertanyaan. Ini ingin menjawab suatu pertanyaan, how well does individual perform? Bagaimana perilaku, ya, hasil belajar seseorang atau peserta didik itu sendiri. Tes itu namanya, ya. Kemudian yang kedua, istilah pengukuran atau bahasa Inggrisnya measurement. Apa itu measurement? The process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristic. Counting correct answer. Nah, di sini pengukuran itu berarti apa? Memperoleh deskripsi numerik atau data, ya, angka-angka. Nah, itu namanya mengukur. Jadi di sini menghitung, counting correct answer, menghitung jawaban yang benar. How much? Nah, jadi ingin menjawab pertanyaan how much. Berapa banyak siswa itu bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Itu kita bukan pengukuran. Oke. Selanjutnya apa itu evaluasi? Nah, sudah tahu semuanya Bapak Ibu, evaluasi adalah the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objective. Nah, jadi di sini evaluasi kita ketahui adalah proses yang sistematik mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi atau data to determine untuk menentukan posisi, ya, siswa itu sendiri dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi how good di sini. Nah, justru tugas evaluasi adalah menilai, ya, how good siswa itu sendiri, ya. Hasil belajar, kemajuan belajar, nah itu kita evaluasi, ya. Oke, kemudian istilah testing, nah ini bahasa kita sering testing, ya. Ini salah satu prosedur pengukuran. Nah, peroleh informasi, ya, testing itu ada yang testingnya lisan, wawancara, testing istilah gitu, ya. Ada yang tes tulis, kan begitu. Nah, ini menuju kemajuan hasil belajar, pengetahuan, sikap, kinerja, dan sebagainya. Kita lakukan testing. Oke. Itu barangkali Bapak Ibu sekitar tentang apa perbedaan tes, pengukuran, dan evaluasi atau testing itu sendiri. Mungkin ini yang kita refreshing aja, sudah tahu semuanya.
Oke, nah ini Bapak Ibu yang pertama perlu kita kaitkan, sebelum kita menulis soal atau membuat soal itu sendiri, jadi bagaimana keterpaduan tujuan dan evaluasi. Jadi kalau kita ingin menyusun soal, suatu evaluasi, alat evaluasi atau asesmen lah, itu apa namanya, maka kita harus lihat beberapa kaitan, ya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada minimal ada 3, ada 4 di sini ya. Pertama kita lihat tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Boleh tujuan pendidikan secara luas atau dalam khusus tujuan pembelajaran atau kompetensi kalau kita istilahkan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran, kompetensi, kemudian kita lihat juga proses KBM yang terjadi ya. Di sini juga acuannya kita melihat materi atau subjek konten pelajaran yang kita ajarkan. Ya. Oke, baik. Nah, itu Bapak Ibu harus paham ini. Jadi, kalau kita membuat alat evaluasi, kita melihat tujuan tentunya ya, indikator dan seterusnya. Juga kita lihat pengalaman belajar siswa di kelas atau proses belajar itu sendiri harus dilihat. Tidak boleh kita apa yang dibuat alat evaluasi tidak diajarkan atau jauh dari apa yang diajarkan. Nah, ini kurang baik gitu ya. Nah, juga kita beracuan pada konten. Apa saja yang di dalamnya. Harus beracuan pada materi subjek. Baik, Bapak Ibu, dilanjutkan. Nah, ini penilaian evaluasi tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi, penilaian atau evaluasi adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi berupa angka, deskripsi verbal, proses analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Jadi, membuat keputusan. Bagaimana status atau kedudukan siswa itu kita sendiri, misalkan ya, untuk membuat keputusan. Itu mengevaluasi. Nah, ini ada pertanyaan. Sekarang ada istilah terminologi baru tentang asesmen. Apa bedanya dengan asesmen? Nah, Bapak Ibu sudah tahu apa itu bedanya evaluasi dan asesmen? Baik. Nah, semuanya insya Allah sudah mengetahui terminologi ini. Jadi ada evaluasi, ada asesmen. Sudah tahu kan? Nah, kita lihat ini dari pakar evaluasi melihat hubungan antara, nah ini, hubungan antara evaluasi dan asesmen. Jadi evaluasi itu katanya lebih menekankan pada pengukuran hasil belajar dan dilakukan pada akhir pembelajaran biasanya, itu evaluasi. Kalau asesmen, nah asesmen itu adalah menekankan pada proses dan hasil belajar. Jadi di sini menekankan proses dan hasil belajar. Kalau di sini hasil belajar, evaluasi istilahnya kalau di sini adalah proses ya dan hasil belajar. Kemudian dilaksanakan selama pembelajaran, berpihak pada yang diakses, ya, untuk mengembangkan potensi individu yang diakses terkait pencapaian kurikulum. Nah, ini istilah asesmen. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan terminologi atau istilah evaluasi dan asesmen. Jadi asesmen itu akan berlangsung secara terus-menerus, ya. Evaluasi dan asesmen ini bisa dilakukan memperoleh informasi atau data melalui proses namanya tadi pengukuran atau measurement, ya. Nah, pengukuran ini ada instrumennya tentunya. Nah, nanti kita akan mencoba di sini dalam rangka kita latihan membuat instrumen soal ya, baik mau tes maupun non tes. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan nanti ada istilah tes dan non tes. Nah, pengukuran ini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik subjek dalam bentuk kuantitatif. Jadi kita ingin memperoleh informasi peserta didik ya, khususnya dengan hubungan dengan angka-angka kuantitatif. Kemudian bisa kita lakukan dengan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Ini Bapak ini sudah tahu ya istilah PAN dan PAP ini. Nah, ini bisa dilakukan dalam berbagai moda atau berbagai teknik bentuk pengukuran, ada tertulis, lisan, observasi, kinerja, proses, portofolio, apalagi ya. Nah, ini banyak sekali. Oke, baik. Itu barangkali Bapak Ibu yang membedakan antara evaluasi dan asesmen. Baik. Nah, ini ruang lingkup penilaian atau evaluasi kita ketahui ada 3 ranah atau 3 komponen utama, 3 unsur. Yang pertama tentunya kita sering mengedepankan tentang kognitif atau pengetahuan. Ya, yang kedua sikap, ya. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah, 3 ini tentunya kita ukur ya, kita lakukan pengukuran. Ya, kita lakukan evaluasi ada peserta didik kita, baik dengan berbagai cara, misalkan pengetahuan dengan tes lisan, tulisan, penugasan, sikap misalkan kita dengan observasi, self assessment, peer assessment ya, penilaian diri, penilaian teman, itu sikap. Ini sering banyak dipakai untuk sikap ini skala Likert ya, skala sikap Likert. Nah, untuk keterampilan kita ukur gunakan misalkan tes kinerja ya, tugas proyek, portofolio, apalagi ya ini dulu tugas portofolio ini untuk menguji keterampilan. Ya, walaupun sebenarnya kinerja itu tes kinerja itu bisa untuk sikap dan pengetahuan, Bapak Ibu ya. Nanti sebenarnya kalau masih ada waktu kita rinci
untuk keterangan tes ini. Nah, kita sekarang ingin bagaimana rambu-rambu atau kaidah-kaidah untuk membuat soal atau instrumen pengetahuan saja ya hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini berbagai teknik dan bentuk evaluasi. Ada tes, non-tes tadi sudah dijelaskan di awal. Tes ini ada yang tes tertulis, tes tulisan atau tertulis, tes lisan, tes kinerja. Nah, tes tertulis ini ada dua. Ya, nanti Bapak Ibu harus buat ya latihan. Ada tes objektif, namanya ada tes subjektif. Apa bedanya? Tes objektif tentunya ini sudah penilaiannya sudah pasti ya. Ya, jadi pemberian skornya sudah pasti. Tidak, kalau tes subjektif ini dipengaruhi oleh penilai subjektif namanya ya, penilaiannya atau scoringnya nanti istilah dipengaruhi oleh penilai. Nah, di sini macam-macam Bapak Ibu nanti kita bisa buat pilihan ganda, benar salah, tes objektif itu isian singkat, sudah pasti jawabannya, jawaban singkat, mencodohkan. Nah, sedangkan tes subjektif nih bisa yang esai terbatas dan esai terbuka atau open ended ya istilahnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengembangkan di sini. Nah, yang non tes macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi kalau tes kita lihat ini ada yang objektif subjektif ya, ini menggunakan ada alat ukurnya ya. Dengan pasti ada non tes. Nah, non tes juga ada alat ukurnya ya. Nah, namun di sini lebih cenderung tidak siswa tidak kita peroleh perilakunya. Nah, tapi di sini kita lihat misalkan dengan cara observasi ya, wawancara, kuesioner terus ya, dokumentasi ya, sosiometri, portofolio. Nah, ini namanya non tes. Bisa dikembangkan Bapak Ibu ya. Ini oleh tes maupun non tes ini bisa dikembangkan nanti di dalam pembelajaran kita di kelas ya. Nah, ini suatu pertanyaan yang Bapak Ibu kita renungkan, bagaimana kita bisa membuat soal tes atau soal instrumen soal ya, tes yang berkualitas atau yang bermutu ya. Jadi kita pikirkan ini bagaimana ya seseorang berpikir untuk membuat, dan Bapak Ibu setiap hari harusnya bisa merefleksi, bisa memberikan umpan balik. Bagaimana soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu ini sudah bisa mengukur ya atau sudah bermutu tidak? Nah, itu bisa kita diskusi di sini nanti kita. Jangan-jangan kita yang kita buat tuh asal-asalan, misalkan buat soalnya tidak mengukur kompetensi yang hendak diukur misalkan ya. Nah, Bapak Ibu ini. Nah, kira-kira apa ciri soal yang bermutu? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ada yang tahu apa ciri soal yang bermutu? Baik, ya, insya Allah semuanya sudah tahu. Dalam teoritis semuanya pasti sudah tahu lah. Apa itu tes itu yang berkualitas atau yang bermutu? Sudah tahu semuanya. Ya, baik. Nah, ini bahwa ciri soal yang bermutu katanya adalah soal tersebut ya dapat membedakan. Nah, ya, maaf, dapat membedakan ya kemampuan setiap peserta didik. Nah, jadi kita bisa membedakan setiap kita misalkan di kelas itu ada 36 orang. Jadi setiap orangnya itu bisa bedakan si A, si B, si C dan seterusnya. Alat evaluasi yang kita gunakan itu bisa membedakan kemampuan setiap peserta didik ya. Dan dapat mengukur kompetensi yang tepat jelas. Nah, kemudian ada syarat-syarat lain yang kita ketahui ya dari sisi teoritis bahwa soal yang baik itu pertama harus valid atau sahih ya. Jadi mengukur ya ajeg ya sahih sahih ya, mengukur apa yang hendak diukur istilahnya, mengujikan konten atau isi materi dan kualitas yang tepat. Jadi sahih dari sana. Itu ada uji validitas kan. Yang kedua reliable atau handal ya. Jadi hasilnya konsisten dari beberapa pengukuran, hasilnya tidak terlalu berbeda gitu. Misalkan Bapak Ibu hari ini kita memberikan tes, 2 minggu lagi memberikan tes, hasilnya tidak jauh berbeda. Itu soal kita itu reliable. Nah, ini Bapak Ibu bisa statistik bisa diuji secara validitasnya dan reliabilitasnya, dan ada prasyaratnya yang bagus soal validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah tahu ya. Oke, kemudian soal itu yang kita buat harus fair. Fair itu apa? Adil. Ya, soal itu yang kita buat itu tidak merugikan pihak tertentu, tidak merugikan siswa, tidak merugikan peserta didik kita. Jadi harus adil, baik untuk kelompok bawah, misalnya dengan kelompok atas dan sebagainya. Ini harus fair. Yang keempat itu harus praktis soal yang kita buat. Apa itu praktis? Jadi mudah pengadministrasinya, kemudian secara ini mungkin ekonomis. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalau buat soal online mungkin lebih ekonomisnya dengan menggunakan aplikasi Quizizz, itu macam bisa lebih ekonomis. Dan praktis di sini mungkin juga ada memudahkan pengoreksiannya nanti Bapak Ibu ya. Soal itu ada soal tetapi jawabannya tidak tahu, atau
apa namanya, cara menilainya tidak tahu. Nah, ini tidak praktis Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ya, apa yang kita lakukan untuk bisa menyusun soal yang berkualitas atau yang bermutu? Marilah kita mulai dengan analisis kompetensi dasar. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa kita itu pendidikan atau pembelajaran yang berbasis kompetensi tentunya ya. Nah, kita di kurikulum tentunya, terutama kurikulum 2013 revisi, tentunya ada kompetensi dasar. Bapak Ibu sudah tahu ada KD ya atau KI, mulai dari KI kompetensi inti, kompetensi dasar, ada KD 1, KD 2, KD 3, KD 4, ya itu ada, harus paham. Ini Bapak Ibu, seorang guru tentunya harus tahu, berangkat mengajar itu bukan dari menghafal konten atau membaca materi ya, tapi kita ingin mengajar harus mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar yang hendak dicapai. Apa itu kompetensi dasar yang akan dibelajarkan pada siswa. Nah, ini yang Bapak Ibu mindset-nya harus diubah sekarang itu ya. Tidak boleh mengajar hanya dengan menguasai konten saja, tapi lihat dulu kompetensi dasarnya. Karena kita pendidikannya kurikulumnya berbasis kompetensi ya atau berbasis tujuan ya. Nah, ini kita akan lihat. Nah, ini menurut Kemendiknas ya atau Kemendikbud. Jadi ada struktur kurikulum itu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ini sudah muatan pembelajaran, ada mata pelajaran, ada beban belajar. Nah, kompetensi dasar ini adalah tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran ya, pengalaman belajar atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar ini yang hendak kita ukur ya, dikembangkan dalam konteks KD ini dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar siswa, mata pelajaran, nah, mata kuliah sesuai dengan kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar ini dikembangkan demikian. Nah, bagaimana kita konteksnya hari ini mengukur kompetensi dasar ini, ya kita dengan nanti akan menurunkan juga dari KD ini menjadi apa? Indikator pencapaian kompetensi, menjadi tujuan pembelajaran atau ya. Nah, ini tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang kita ini sudah tahu semua, kita menganut pada taksonomi Bloom. Nah, sebenarnya taksonomi itu banyak, pendidikan itu banyak ya. Ya, educational ini sangat banyak sekali ya. Bukan hanya dari Bloom. Bapak Ibu mungkin ini kita yang terkenal dari Benjamin Bloom ya, yang dikembangkan sekitar tahun 1956 Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mengacu kepada taksonomi Bloom. Nah, ini contohnya taksonomi Bloom, taksonomi pembelajaran Bloom. Nah, ini sebenarnya ada beberapa buku ya. Nah, ini contohnya ini ada buku tentang taksonomi Bloom ya. Sebenarnya ada, Bapak Ibu bisa nanti mengcopy kalau perlu ya untuk acuan. Jadi di sini taxonomy of educational objectives. Ini ada untuk cognitive domain, affective domain, and psychomotoric domain ya. Ini dikarang oleh David Krathwohl, Benjamin Bloom ya, dan Bertram Masia. Oke. Ah, kita ketahui, kita lihat ya, yang dulu kita sebelum mungkin tahun 2000-an ya, kita menggunakan tahun 90-an lah. Saya dulu waktu kuliah S1 di IKIP Bandung menggunakan membuat RPP itu membuat RENPEL atau RPP itu menggunakan taksonomi pendidikan ya. Maaf, di sini saya taksonomi tujuan pembelajaran boleh, taksonomi tujuan pendidikan Bapak Ibu ya, dalam skala luas ini taksonomi tujuan pendidikan. Kalau dalam konteks yang sempit di kelas, taksonomi tujuan pembelajaran boleh. Ini berdasarkan taksonomi Bloom tahun 1956. Nah, jadi ini taksonomi Bloom ini kita ketahui ada level-level, ada tingkatan. Nah, terutama ini menunjukkan pada proses kognitif ya. Proses kognitif ini adalah proses mental ya, berpikir siswa. Nah, di sini tapi di sini menyatakan bahwa menurut Bloom yang pertama tahun 56 ini bahwa level kognitif siswa itu adalah berupa kata benda. Nah, ini kata benda, bukan kata kerja. Berbeda dengan yang baru ya, itu kata kerja. Ini kata benda. Mulai dari tingkat level yang bawah, yang rendah, yaitu knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Nah, ini dikembangkan menurut Bloom itu katanya sejarahnya berdasarkan prinsip-prinsip pedagogis ya. Ada 4 prinsip yang dianut. Prinsip pedagogis ya. Prinsip pedagogis itu apa? Misalkan mengajar itu mulai harus dari yang mudah ke yang sulit. Mengajar itu harus mulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Mengajar itu mulai dari yang apa? Konkret ke yang abstrak. Nah, itu maka disusunlah prinsip pedagogis ini. Mulai dari yang rendah, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini
Bapak Ibu, prinsip pedagogis, prinsip metodologis, prinsip logis, satu lagi prinsip psikologis, Bapak Ibu ini yang dikembangkan. Jadi melihat berdasarkan perkembangan psikologi, ya, prinsip psikologi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang saya ini tujuan pendidikan, kompetensi kita ini melihat dari tujuan pendidikan dari Bloom yang lama, kita baru ada tujuan revisi taksonomi Bloom. Ini dikembangkan oleh Anderson, ya. Ini ada juga bukunya sebenarnya. Saya sudah punya ada fotokopinya yang biasa mengajar, ya, taksonomi Bloom, ya. Di sini bisa dipakai, nanti Bapak Ibu bisa fotokopi. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Ya. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Ya. Ini dikembangkan oleh Lorin Anderson dan David Caldwell. Ya. Ya, di sini tahun 2001. Ya. Sebenarnya banyak kontributornya. Makanya saya dengan add all saja. Nah, apa cirinya di sini? Bedanya memiliki dua dimensi atau dua ranah, yaitu kalau tadi hanya proses kognitif saja, yang pertama di sini sudah ada dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif itu ada 6 kategori, hampir sama, cuma ada perubahan di sini susunannya, ya. Yang evaluasi yang terakhir di sini tapi mencipta, ya. Ini kata kerja, ya. Karena proses tingkat proses kognitif itu kata kerja. Jadi di sini proses berpikir itu merupakan proses yang dinamis katanya, bukan proses statis, tetapi yang paling disebut kata kerja menurut revisi taksonomi Bloom yang baru ini. Mulai dari remember to remember atau remembering, ya, sampai to create atau mencipta, mengingat sampai mencipta. Nah, kemudian dimensi pengetahuan ini untuk membedakan, ya, dari proses kognitif ada 4 kategori, mulai dari yang konkret, faktual, sampai ke yang abstrak, metakognitif. Nah, ini Bapak Ibu nanti membuat soalnya harus bisa melihat proses kognitifnya gimana, ya, dimensi pengetahuannya bagaimana. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal tentang apa? To analysis, misalkan analisis konseptual. Nah, bagaimana gitu ya? Atau misalkan apa? Mengingat misalkan faktual. Nah, bagaimana soalnya? Jadi Bapak Ibu harus paham betul. Ya, oke. Nah, ini ada perubahan taksonomi Bloom yang lama, ya. Di sini ada sintesis dan evaluation. Nah, sementara di sini sintesis dan evaluation digabung jadi to create ya, to create atau mencipta. Nah, di sini perbedaannya, ya. Jadi remembering, understanding, applying, analyzing, equating, and creating. Jadi sini tidak ada sintesis, ya, dan evaluasi digabung. Sintesis. Jadi sintesis dan evaluasi digabung menjadi to create, mencipta. Ini paling puncak katanya. Jadi kompetensi atau kemampuan siswa itu to create itu paling tinggi menurut taksonomi Bloom revisi. Kalau yang dulu evaluasi, ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu perbedaannya. Ada persamaan, ada perbedaannya. Oke, nah ini taksonomi Bloom revisi, dimensi proses kognitif kita tahu ada C1, C2 sama, ini sampai C6, cuma ininya kata kerja, remember, understand, ya, to remember, to understand, to apply, to analyze, to evaluate, to create, sebenarnya, cipta. Di sini ada 6 level proses kognitif. Nah, ini dimensi pengetahuan, Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ada yang paling dasar, faktual. Jadi pengetahuan faktual itu pengetahuan yang fakta berhubungan dengan fakta. Misalkan kita tanggal lahir Bapak Ibu tanggal berapa, itu fakta, ya. Ya. Hari kelahiran, misalkan tanggal penemuan. Nah, itu fakta-fakta. Atau ciri-ciri dalam biologi ada warna daun hijau, itu fakta, ya. Warna daun hijau, ya. Misalkan serangga, nah, serangga berkaki berapa, ya. Disebut juga dengan heksapoda berkaki 6, itu fakta, ya. Ini hubungannya dengan nanti pengetahuan terminologi, ya, fakta-fakta khusus, informasi, simbol-simbol. Nah, di dalam matematik nanti ada simbol fisika, matematik, kimia ada simbol-simbol. Itu simbol misalkan apa kecepatan dan sebagainya faktual, ya. Vocabulary, ya. Nah, ini simbol-simbol. Dalam matematik banyak simbol ini. Oke, faktual. Konseptual ini hubungannya dengan kategorisasi, ya, klasifikasi, pengelompokan, kategori, memahami prinsip-prinsip, teori-teori, ya, generalisasi. Ini Bapak Ibu, hukum-hukum mungkin, ya, dalam fisika ada hukum. Banyak hukum dan banyak gaya, orang fisika itu banyak gaya, ya, ada gaya gravitasi. Nah, ini prinsip-prinsip di sini konseptual, ya, teori konseptual. Hubungannya dengan konsep-konsep. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara faktual, konseptual, kemudian prosedural. Nah, prosedural ini adalah pengetahuan algoritmik. Nah, Bapak Ibu harus paham bahwa prosedural ini adalah prosedur algoritma yang dibuat oleh kita manusia, ya, bukan prosedur misalkan mekanisme
misalkan proses fotosintesis meliputi reaksi terang, reaksi gelap. Itu bukan pengetahuan prosedural. Tapi pengetahuan prosedural itu misalkan bagaimana kita membuat larutan, ya NaCl 10%. Bagaimana caranya? Itu pengetahuan prosedural, ya. Jadi penggunaan prosedur khusus. Kemudian yang terakhir metakognitif. Nah, ini pengetahuan strategi. Learning how to learn, bagaimana belajar. Nah, di puncak dari siswa mencapai metakognitif itu bisa self regulation, ya, atau self direction learning. Nah, itu yang metakognitif. Kalau siswa sudah bisa mengatur belajarnya sendiri, ya, bisa mengatur tujuan belajarnya sendiri, itu dia bisa mencapai pengetahuan metakognitif. Jadi contohnya adalah pengetahuan strategi. Bagaimana seseorang ingin sukses, itu pengetahuan strategi, kan. Bagaimana mencapai tujuan, itu pengetahuan strategi. Tugas-tugas kognitif, ya, bagaimana dia melaksanakan tugas kognisinya, ya. Kemudian ada kontekstual dan kondisional, ada pengetahuan diri, ya, self regulation, pengendalian atau pengaturan diri, self regulation. Nah, ini tentang metakognisi. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya lebih rinci. Silakan Bapak Ibu nanti saya share PPT ini, ya, dipelajari di dalam faktual, pengetahuan tentang elemen-elemen, ya, konseptual, pengetahuan tentang bentuk kompleks, ya, kategori, prinsip, model, struktur, prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup, ya, bagaimana melakukan sesuatu, ingat prosedural itu. Bagaimana melakukan, bukan mekanisme dalam konsep gitu, ya, tapi bagaimana melakukan sesuatu. Ya, prosedural itu. Ini metakognitif, kesadaran seorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan menilai kesukaran atau suatu masalah, pengetahuan strategi tadi, dan pengaturan diri. Nah, ini namanya metakognitif. Silakan Bapak Ibu dipelajari. Oke, nah ini proses level kognitif itu kalau kita misalkan ada HOTS, ada LOTS, ya. Tahu ya, C1 sampai C3 itu namanya low order thinking skills, ya. Atau LOCS biasanya low order cognitive skills. Ini disebut HOTS atau HOTS, ya. High order thinking skill. Nah, ini menganalisis itu. Jadi Bapak Ibu kalau membuat soal HOTS, ya bisa saja dari yang lain, misalnya berpikir kreatif, berpikir apa namanya kritis, mengambil keputusan, memecahkan masalah, boleh itu, ya, itu acuannya beda. Karena banyak, sekali lagi itu biasanya dari acuan tujuan pendidikan yang lain atau ini yang lain. Tapi kalau untuk belum, itu kita sederhananya menganalisis itu adalah high HOTS itu, ya, soal HOTS, menganalisis, menilai, mengkreasi, dan jadi ini apa namanya? Nah, ini ciri-cirinya, karakteristik apa namanya? Uraiannya. Mengingat itu mengambil pengetahuan relevan dari ingat, merecall, mengingat, merecall, ya. Memahami, membangun arti dalam proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Menerapkan. Nah, menerapkan itu kita Bapak Ibu mengaplikasikan ini dalam soal matematik, fisika, ya, hitungan, boleh saja itu. Jadi menghitung menggunakan rumus, misalkan dalam konteks yang baru, situasi baru, gitu, ya. Ya, ini melakukan dan menggunakan prosedur dalam sesuatu yang baru. Kemudian menganalisis, memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian itu berhubung. Mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Mencipta, menempatkan unsur secara bersama untuk membentuk keseluruhan secara koheren. Menyusun kembali unsur ke dalam pola. Ya, ini mengkritik, ya. Membuat poster, misalkan, ya Bapak Ibu, membuat karangan ilmiah, itu mengkreasi, mencipta. Baik. Nah, ini Bapak Ibu dipelajari contoh-contoh, Bapak Ibu nanti bisa menyusun apa namanya indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi dari sini saja, mulai dari mengetahui, ya, remembering, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan seterusnya, ya. Bapak Ibu ini ada kata-katanya. Contohnya mengetahui, misalkan menyebutkan. Nah, di sini ada menjelaskan tingkat dasarnya. Menggambar, mengidentifikasi, menunjukkan, memberi label, ya, menandai, menamai, ya. Kalau memahami, misalkan memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan. Nah, Bapak Ibu ini bisa dipakai nanti, ya, untuk membuat IPK-nya. Ya, kita lihat KD-nya itu apa, ya. Mengaplikasikan, menugaskan, ya, menentukan, menerapkan dalam situasi, ya, menyesuaikan. Nah, ini banyak menganalisis, memecahkan atau mengurai menjadi komponen-komponen yang lebih detail. Mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan, oke, menimbang, nah, ya, merangkum, misalkan, ya, memilih. Nah, itu termasuk mengevaluasi, ya. Decision making di sini termasuk mengambil keputusan itu mengevaluasi. Membuat, nah, misalkan di sini mengumpulkan, mengkategorikan, apalagi, ya, menyusun, mengarang. Nah, ini mengarang tadi. Membangun, misalkan, ya, mengkonstruksi, misalkan model, ya, apa, ya, mata pelajaran apa, misalkan arsitektur. Nah, ini mengkonstruksi model, ya, merumuskan dan seterusnya. Oke.
Silakan Bapak Ibu gunakan ini kata-kata yang bisa dipakai untuk menyusun kata kerja operasional untuk membuat IPK nanti, menurunkan dari KD. Nah, oke Bapak Ibu, jadi pemetaan dan analisis KD pertama tugas Bapak Ibu, kita nanti sebelum menyusun soal itu pertama melihat kurikulum ya atau KD itu sendiri. Nah, KD ini kita jabarkan kemampuan kognitifnya apa, ya, dan konten materi ajarnya apa. Jadi dua aspek yang kita lihat ya hari ini. Ada kemampuan kognitif, itu dimensi proses kognitif, mulai dari C1 sampai C6. Ada konten atau materi ajar yang kita ingin sampaikan, dimensi pengetahuan. Apakah termasuk faktual, konseptual, walaupun nanti dalam pelaksanaannya ini bisa semua, bisa masuk. Namun titik tekannya KD ini harapannya untuk apa? Capaiannya. Misalkan ini apa C2 konseptual, nah memahami konsep ya, atau C1 faktual, ini jarang. Mungkin di tingkat TK atau SD sesuai level pendidikan ya, ada mengingat faktual. Tapi kalau kita misalkan jenjang Bapak Ibu mengajar IPA di SMP, ya matematik atau kimia, IPS, apa namanya, agama dan seterusnya, itu mungkin kalau di SMP SMA mengingat faktual, target KD-nya tidak, ya sudah tinggi levelnya. Ini semua ini Bapak Ibu di dalam kelas itu ada aktivitas belajar dan evaluasi, ya aktivitas belajar dan evaluasi untuk membuat aktivitas belajarnya di mana, ya sehingga kemarin ada pertanyaan apakah KD itu harus misalkan KD-nya analisis, apakah tidak boleh dari mengingat? Ya itu justru prinsip metodologi pembelajaran atau prinsip pedagogi harus mulai dari yang sederhana biasanya. Mengingat ini hubungannya dengan aktivitas belajar, ya membuat RPP harusnya Bapak Ibu kita buat dari KD itu dilihat ingin mencapai misalkan target utama analisis di mana dulu ke sini. Ini aktivitas belajar. Nanti evaluasinya bagaimana gitu. Paham Bapak Ibu? Tolong diingat ini bagian ini yang apa namanya yang mungkin yang sering kita lupakan dari KD ini. Cara menganalisis KD. Oke. Nah, sama ini juga contoh di sini. Ya. Jadi di sini ada dimensi pengetahuan. Nah, sering misalkan di level SMP SMA ya tentunya itu jarang yang faktual lah. Tapi KD-nya itu misalkan di sini yang sininya KD kuncinya adalah ya di sini ada KKO ya kata kerja operasional untuk IPK kunci menelaah atau menganalisis C4 kan analisis ya. Misalkan menelaah nah ini bagan simetri ini matrik ini dibacanya demikian Bapak Ibu. Jadi KD ini misalkan menganalisis dan konseptual ya, dimensi pengetahuannya konseptual, ya proses kognitifnya menelaah atau menganalisis. Nah, apa yang kita lakukan nanti menjabarkan KD ini? Nah, kita ada istilah KD IPK indikator pendukung. Nah, indikator pendukung ini sebagai prasyarat untuk mencapai bisa menganalisis, misalkan siswa itu harus apa dulu? Mengidentifikasi, misalkan ya, menjelaskan dulu, bisa mengelompokkan. Jadi ada C1 mengidentifikasi C1 faktual, misalkan C2 konseptual, C3 konseptual. Nah, oke. Nah, dalam beberapa kasus mungkin di kelas kita ada siswa-siswa yang memang luar biasa ya, yang pinter-pinter. Nah, mungkin dulu ada kelas apa namanya Bapak Ibu? Kelas akselerasi. Kelas akselerasi. Maka kita gunakan ini ada IPK indikator pengayaan, pengaya. Jadi ada pendukung sebelumnya, setelahnya itu ada faktor indikator pengayaan. Nah, sekali lagi tidak wajib ini ya sebenarnya pengayaan itu. Terutama bagi kelas-kelas yang unggulan ini bisa. Boleh saja kita coba di kelas. Coba saja. Misalkan di sini ini C4 tapi ada C5 misalkan mengevaluasi, misalkan menyimpulkan ya. Boleh gitu ya. Itu Bapak Ibu mohon bisa dipahami bagan ini supaya nanti Bapak Ibu dalam menurunkan KD ini mulai dari sini dulu. Pemetaan dulu tadi ya. Pemetaan dari yang sebelumnya ini dipetakan dulu, kemudian dibuat matriksnya ya yang betul. Kemudian apalagi? Nah, baru kita petakan. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan KD pengetahuan saja Bapak Ibu. Contoh saja ini. Ya, misalkan analisis kata kerja operasional ini contoh IPA mungkin barangkali ya betul Bapak Ibu dicek nanti ada pengetahuan ini betul yang tiga itu mohon maaf bila saya kurang tepat mendikan KD ini atau ini ya tentang IPA misalkan menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Karena Bapak Ibu ini analisis KD analisis KKO kata kerja operasional KD ini. Pertama menganalisis apa itu? Nah, itu C4 kata kerjanya ya. Jadi kata kerja KD ini menganalisis di sini. Kemudian pengetahuannya apa? Siklus air dan dampaknya. Nah, ini pengetahuannya. Maka kita bisa lihat ya tingkat KD-nya apa? Menganalisis di sini. Ya.
Bisa diuraikan tadi pengertian C4 menganalisis itu apa saja. Kemudian KD-nya di sini siklus air. Nah, siklus air bukan faktual, ya bukan prosedural, tapi konsep karena dia hubungannya dengan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi ya, prinsip-prinsip bagaimana siklus air itu terjadi begitu. Maka ini konseptual. Nah, jadi pahami dimensi pengetahuan faktual, pahami makna dari tingkat kognitif, ya, tingkat berpatokan hanya pada kata kerja KD, tapi pada usus definisi KD. Nah, ini Bapak Ibu mungkin di SMA sekarang agak rumit ya. Saya lihat di biologi itu ada menganalisis, kemudian mengkalkulasi, ada macam-macam. Nah, ini yang kata kunci Bapak Ibu yang mana kira-kira ya? Yang pertama atau yang kedua dilihat nanti. Ini contoh yang sederhana saja yang saya sampaikan. Paham Bapak Ibu di sini? Bapak Ibu jadi yang ketiga harus melihat kata kerja ini dari sisi proses kognitifnya apa, ya, dimensi pengetahuannya apa, ya. Jadi sebelum membuat soal itu lihat dulu dari sini, ya. Oke, baik. Nah, ini penjelasannya merumuskan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu KD, nanti Bapak Ibu merumuskan indikator, ya, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ada indikator kunci tadi ya, indikator yang saat memenuhi kriteria urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Jadi yang utama di sini. Kompetensi yang dituntut adalah potensi minimal pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal, dinyatakan status dalam menggunakan RPP nanti ya. Boleh Bapak Ibu, karena kita hanya latihan membuat soal atau menyusun soal, tidak mesti membuat RPP, ya, tapi boleh saja nanti dilengkapi dengan RPP-nya, silahkan Bapak Ibu. Indikator kunci. Kemudian yang kedua indikator pendukung. Nah, jadi sebagai prasyarat di sini tadi. Kita buat kira-kira untuk mencapai indikator kunci itu prasyarat apa yang hendak ini. Jadi kemampuan yang sederhana dulu di sini kita gunakan. Nah, biasanya ini menurut prinsip-prinsip pedagogis atau metodologi pengajaran, maka diharapkan bahwa mengajar kita itu mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal yang rumit, dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari yang dekat ke siswa ke yang jauh, Bapak Ibu ya. Jangan sampai mengajar kita dari yang jauh dulu, yang dekat dulu aja ya. Dari yang dekat dulu ke yang jauh, kemudian dari yang sederhana ke yang kompleks, ya, dari berpikir yang mungkin tingkat rendah ke berpikir tingkat tinggi. Ini indikator pendukung, kemudian kita juga boleh mencoba nanti indikator pengayaan. Kita buat misalkan kita dari satu KD 5 indikator, indikator kuncinya 1, indikator pendukungnya 3, ya, sementara ininya indikator pengayaannya 1, boleh, silakan. Bebas ini Bapak Ibu silakan. Kita berlatih nanti. Ya, jadi contoh di sini tadi yang sudah saya gambarkan. Jadi menganalisis KD ya, IPA bumi dan alam semesta, ini mata pelajaran bumi dan alam semesta, menganalisis siklus air dan dampaknya. Jadi di sini tingkat kompetensi target kompetensi dasarnya menganalisis tahap-tahapan siklus air, menganalisis dampak. Dari sini juga bisa dianalisis Bapak Ibu contohnya. Ini memang yang sederhana Bapak Ibu ya, menganalisis tahap. Jadi harus diuraikan dari sini lebih bagus. Jadi kita belajar itu mulai dari yang sederhana, dari yang konkret dulu lah, dari hal yang sederhana dulu. Menganalisis dampak siklus air, menganalisis dampak siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup. Nah, ini yang mungkin KD 4-nya membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dan berbagai sumber. Nah, jadi membuat karya tentang skema air, misalkan siklus air, buat bagan siklus air. Nah, ini keterampilan mental tentunya ya, maksudnya di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita sesi pertanyaan di grup chat di WA Bapak Ibu ya, bisa dicatat pertanyaannya apa saja, kesulitannya dari memetakan KD ini. Oke, nah ini contoh ya, contoh saja ini rumusan IPK pengetahuan, IPK keterampilan ya. IPK mulai IPK pendukung, IPK kunci Bapak Ibu ya. Oke. Ya, IPK pengayaan, nah gitu. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ke hal yang teknis. Bagaimana kita menyusun soal yang berkualitas atau strategi menyusun kualitas? Nah, Bapak Ibu, kita mulai menyusun pertanyaan dari jawaban yang sederhana ke yang rumit. Berikan skor bagi setiap bagian tes, ya. Variasikan jenis soalnya atau jenis soalnya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan membuat hanya ini benar salah, boleh isian singkat misalkan ya. Jawaban singkat, isian singkat, pilihan ganda, esai, boleh esai terbuka, esai terbatas ya. Kemudian memperhatikan ketercapaian KD. Nah, hubungannya dengan IPK. Jadi kita buat soal nanti harus melihat juga waktu tes. Misalkan kita waktu tesnya 1 jam, soalnya 80, esai lagi ya. Wah, itu tidak logis ya. Maka jumlah soal yang logis misalkan kalau 1 jam kita soal buat PG 30 soal atau 40 gitu. Kita sesuaikan dengan waktu soal, waktu tes ya.
Bapak Ibu ingat, selain kita melihat ketercapaian KDI-PK-nya, kita lihat juga waktu tes. Kemudian Bapak Ibu harus mempersiapkan nanti petunjuk pengerjaan soal dan waktu yang tersedia. Oke, di samping nanti Bapak Ibu menguraikan tadi yang saya jelaskan ya, mengurutkan. Oke, kita ya ke yang teknis. Contoh ini Bapak Ibu bisa dibaca sebenarnya sudah tahu semuanya. Contoh saja ini kita jabarkan contoh kiat-kiat kaidah-kaidah penyusunan soal pilihan ganda ya. Jadi pilihan ganda ini contohnya adalah inti permasalahan harus ditemukan dalam rumusan pokok soal ya. Jadi ada istilah STEM, pernyataan atau pertanyaan dalam satu soal itu namanya STEM ya. Kemudian hindari pengulangan kata dalam pilihan, hindari rumusan kata yang berlebihan ya. Ya, apabila pokok soal merupakan pernyataan yang belum lengkap, kata yang belum lengkap harus dilakukan di ujung kalimat. Susun opsi. Opsi itu pilihan. Nah, kita biasanya untuk SMP itu hanya ada 4 kan, A, B, C. SMA bisa A, B, C, D, E ya. Ya, jadi ini tergantung optionnya pilihannya ada berapa kalau PG gitu ya. Hindari kata-kata yang aneh dalam buat soal itu. Ini contoh. Nah, ini pilihan jawaban harus homogen ya. Jadi misalkan jawaban optionnya itu A, B, C, D, itu yang A-nya itu, misalnya ini dulu waktu saya pengalaman di SMA, dalam memilih jawaban misalkan, jawaban soal PKN, PMP dulu ya, PPKN, yang paling panjang gitu ya, pasti jawaban yang benar, itu tidak boleh. Jadi relatif jawaban setiap optionnya itu harus sama, homogen, ya, tidak boleh yang panjang pendek. Ya, kemudian hindari kunci jawaban yang berupa kalimat yang lebih panjang dan pengecoh. Nah, hati-hati. Hindari adanya petunjuk indikasi pada kunci jawaban, tidak sampai ada kunci jawabannya. Hindari option yang berbunyi semua jawaban di atas benar atau tidak satu pun. Nah, tidak boleh. Ini Bapak Ibu kelihatan kalau ada jawaban D-nya, misalkan E-nya semua jawaban di atas benar, Bapak Ibu kehilangan ide ya untuk membuat option lagi. Nah, ini hindari. Nah, coba nanti kita buat soal jangan sampai ada kata-kata seperti ini dalam pilihan ganda. Semua jawaban benar. Walaupun memang kita misalkan berpikirnya, tapi itu membingungkan ke siswa ya, tidak berpikirnya kurang bagus itu. Usahakan STEM itu berupa bentuk pernyataan atau pertanyaan. Jika menggunakan pernyataan negatif, maka kata negatif itu bisa dicetak tebal, misalkan bla 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 kecuali, ya itu dicetak tebal di garis bawahi ya. Biasanya ini banyak sekali sebenarnya kaidah-kaidah penyusunan soal pilihan ganda ini. Misalkan option itu kalau bentuk angka matematik misalkan, nah sebaiknya diurut secara sistematik dari yang kecil ke yang besar gitu ya. Nah, kalau angka-angka, nah itu untuk jawaban itu harus diurutkan. Tahun juga, misalkan pertanyaan dalam sejarah itu ada pertanyaan tahun. Misalkan lahirnya di Penegoro adalah A 1920, B, nah 1930, C 1935, nah itu berurutan. Ya, itu angka-angka biasanya harus berdasarkan urutan. Nah, ini Bapak Ibu kita tahu keunggulan kelemahan soal PG. Nah, keunggulannya banyak ada ya, dapat menjangkau bahan ajar yang cukup banyak, nah kita cukup banyak, materinya cukup luas misalkan. Penyusunnya lebih sulit khususnya untuk option ya, yang homogen dan relatif sama. Bukan lama ini, relatif sama, maaf. Proses pemberian skornya cepat, ini keunggulannya. Kurang menjangkau tingkat kognitif yang tinggi, memang betul. Ini ya, paling C1, C2, C3 bisa untuk PG. Sebenarnya untuk analisis bisa juga ya. Dapat dilakukan analisis butir soal sehingga dapat terevasi dan digunakan. Tingkat pendugaannya tinggi, dapat digunakan. Ini PG ini bisa digunakan berkali-kali. Bahkan saya waktu kuliah itu soal yang sudah 10 tahun bisa dipakai lagi ya. Ya, waktu dulu gitu ya. Soal itu kita lihat contoh-contoh soal yang kakak tingkat saja. Ya, ini. Nah, jadi ini bisa digunakan berkali-kali ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Mungkin hati-hati kalau Bapak Ibu ingin menggunakan lagi soal ini berkali-kali, hati-hati jangan sampai hilang atau soal itu dipoto sekarang itu oleh siswa dan sebagainya itu ya diambil oleh siswa. Oke, nah ini kelemahannya jawabannya hanya terbatas dari option yang ada. Nah, ini. Jadi kurang mengembangkan berpikir tingkat tinggi di sini memang. Kelemahannya untuk PG ini. Oke, soal esai. Jadi soal esai itu bentuk esai, ya bentuk tes yang meminta jawaban kepada siswa untuk mengingat atau memanggil atau menganalisis lah, ya menyusun gagasannya dan pemikirannya dalam bentuk tertulis. Nah, ini disebut juga bentuk tes subjektif. Penskorannya tergantung persepsi penilai. Tes uraian. Nah, ini ada keunggulannya tentunya. Keunggulannya di sana menyusun lebih mudah dan cepat, ya dapat mengukur berpikir tingkat tinggi, HOTS ya.
Siswa dituntut belajar secara mendalam, dapat menjangkau kemaksimalan kognitif, dapat mengukur kecakapan siswa dalam mengasihi. Nah, kelemahannya apa? Pemberian skornya lebih sulit dan subjektif tadi kan. Memerlukan waktu yang lama dalam mempertimbangkan hasilnya. Materi yang diujikan kurang menyeluruh, ya. Reliabilitasnya rendah biasanya. Ya, kadang-kadang jawaban siswa mengandung bualan atau ngarang gitu ya, borang, bohong dan ngarang. Nah, ini kelemahan soal esai itu demikian. Yang dulu yang paling bagaimana cara meriksanya? Wah, di jengkalan aja katanya ya. Pakai meteran aja dilihat paling banyak di jengkalan misalnya. Wah, itu nggak boleh ya. Itu kelemahan soal esai ini. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, oke. Nah, ini kaidah penyusunan soal uraian. Bapak Ibu kalau membuat soal uraian, pertama lihat konstruksi soal ya. Rumusan kalimat soal, pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya. Misalkan uraikan, jelas harus jelas. Jelaskan, bandingkan, harus ada kata mengapa, bagaimana hubungan, tafsirkan, buktikan, hitunglah misalnya matematik ya. Buktikan bahwa C kuadrat sebenarnya A kuadrat tambah B kuadrat misalkan. Buktikan. Nah, itu soal esai. Buatlah petunjuk soal yang dengan jelas, buatlah pedoman persekoran setelah Bapak Ibu membuat soal. Nah, ini kadang-kadang tidak, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini membuat tabel, grafik harus jelas, ya, terbaca dan bermakna. Oke, dari bahasa Bapak Ibu buat soal itu harus yang baku, ya. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Rumusan soal tidak menggunakan kalimat yang penafsiran ganda, menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Tidak mempertimbangkan, maaf ya, ini soal-soal itu harus mempertimbangkan bahasa, adat, istiadat, budaya, tidak boleh menyinggung ras ya, ras sara, maaf ya, soal buat soal itu. Ya, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Ya, oke. Nah, ini pedoman pensekoran Bapak Ibu sering membuat kata kunci ya, kemudian membuat kunci kemungkinan jawaban yang diharapkan. Kriteria jawaban dan skornya nanti. Misalkan kalau jawaban demikian 1, 2, 3 dan seterusnya ya, atau 5, 10. Nah, ini buat pensekoran harus ini kriteria-kriteria ini. Rubrik penilaian jawabannya harus ada rubrik penilaian jawaban esai ini. Oke, Bapak Ibu nanti kita latihan ya pengembangan penyusunan soal. Bapak Ibu silahkan menentukan KD, menjabarkan KD menjadi indikator pencapaian kompetensi atau istilah indikator pencapaian kompetensi bisa juga disebut indikator soal. Atau Bapak Ibu IPK ini dijabarkan jadi beberapa indikator soal. Kita samakan saja dulu aja, indikator pencapaian kompetensi sama dengan indikator soal boleh. Memilih strategi penilaian yang sesuai untuk memproses indikator KD 3, KD 4 ya. Mengembangkan instrumen, membuat kisi-kisi, menuliskan butir soal, validasi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau ingin soal itu berkualitas, ini ada tahapannya ya. Selain kita memahami KD, memvalidasi soal, menguji soal, menguji coba, uji statistik lagi dan sebagainya itu Bapak Ibu ya, sampai ke sana. Oke. Nah, ini ada beberapa tabel contoh di sini tes kisi-kisi penulisan soal sumatif, contoh saja ini jenis sekolah, mata pelajaran, jumlah soal, bentuk tes, penyusunnya siapa. Nah, mulai dari KD kan, kelasnya apa, materi pokok, indikator soal, nomor soal, biasanya begitu. Itu tes sumatif misalkan untuk akhir pelajaran. Nah, Bapak Ibu boleh juga buat format kisi seperti ini. Ini yang sederhana dari KD, indikator soal atau ini indikator maksudnya indikator pencapaian kompetensi sebenarnya ya. Tekniknya apa? Tes atau non tes, bentuknya misalkan tes itu adalah pilihan ganda, jumlah soalnya berapa gitu ya. Coba itu Bapak Ibu coba uraikan ini format dari KD. Menurunkan dari KD untuk buat soal. Oke, nah ini format 2 mungkin yang lebih detail. Jadi indikator soal atau IPK Bapak Ibu ya. Uraian butir soalnya bagaimana? Kalau yang dari ini berhubung dengan format kisi soal yang satu tadi. Jenjang kognitif dan pengetahuan harus dituliskan. Misalnya C1 faktual, C2 konseptual. Nah, Bapak Ibu di sini yang berlatih sekarang nih, harus tepat ya. Kunci jawabannya apa kira-kira? Kalau PG mudah ya. Rubrik penilaian scoringnya bagaimana? Misalnya jawaban benar 1 lah, jawaban salah 0 kalau PG. Nah, mungkin yang uraian bagaimana? Ya, Bapak Ibu buat rubrik penilaiannya. Ini format kisi soal 2. Ingat Bapak Ibu ini mungkin yang lebih teknis. Biasa saya mengajarkan evaluasi atau ini ke siswa ya, membuat evaluasi seperti ini ke mahasiswa itu. Baik. Nah, terakhir Bapak Ibu, soal ini sebenarnya kalau sudah buat soal nanti kita sama-sama sharing lah. Harus membuat setiap soal ya, nomor soal kita harus buat telaah, review ya.
Jadi ada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Bagaimana? Ini ya tidak di checklist aja. Boleh aja dibuat nilai ya. Tapi lebih mudah lebih ya tidak checklist aja. Misalkan materi soal sesuai dengan indikator, ya misalkan. Batasan pernyataan dan jawaban jelas, ya. Isi materi sesuai tujuan, ya. Isi materi sesuai jenjang, misalkan. Konstruksi, ada petunjuk yang jelas cara mengerjakan soal, ya. Ada pedoman soal. Nah ini Bapak Ibu sebagai acuan lah kita untuk membuat soal yang berkualitas itu minimal dari sini. Bahasa, soal menggunakan bahasa. Ya tidak. Jadi seorang judger atau yang menjudgment ya, yang biasa menjudgment harus melihat ke sini, minimal ke sini. Ya, menjudgment soal misalkan kami biasa menjudgment soal ya mahasiswa-mahasiswa yang ingin penelitian skripsi ya kan ya. Minimal seperti ini, ada melihat materinya, konstruksi soalnya, bahasa dari membuat soalnya. Oke. Bisa nanti Bapak Ibu ya, dalam setiap kelompok nanti kelompok IPA, biologi, matematik, kimia bisa membuat nanti setiap orang bisa mengajukan buat format ini dan bisa menilaikan judgement-nya ke masing-masing teman ya, ke saya juga dan ke tim ya, ke Pak Wahyu, Pak Suhara, nanti Bu Bulan, Bu Erna, boleh Bapak Ibu membuat kartu telaah ini. Oke, nah tugas Bapak Ibu, nah ini mungkin untuk grup saya yang di kelompok IPA, matematik dan kimia, silahkan boleh juga ke yang lain sama ini tugas individu nanti buat setiap orang karena kita work from home ya, masing-masing aja jangan kelompok. Pilih Bapak Ibu satu KD, prioritas KD 3, boleh KD 4 di sini. Jabarkan menjadi beberapa indikator, ya indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi. Nah Bapak Ibu latihan aja nih, coba dulu buat 5 soal pilihan ganda sesuai dengan kisi-kisinya tentunya nanti dibuat ya. Sesuai dengan KD, indikator ya, 2 soal esai terbuka. Buat dalam bentuk tabel kisi-kisi penyusunan soal. Nah, silakan Ibu misalkan mengajar SMP kelas 3. Nah, pilih KD yang mana ya. Pilih yang sesuai. Nah, kita latihan di sini. Jadi Bapak Ibu di sini kita tujuannya adalah berlatih. Kita sharing nanti pengalaman, sharing ilmu, sharing saling mengoreksi ya sehingga kita betul-betul bisa membuat soal yang baik, yang berkualitas. Oke. Ya, sampai sini Bapak Ibu. Terima kasih ya. Selamat bekerja, tetap semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf dari saya mungkin ada yang disampaikan tidak ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu kesempatan. Selamat bekerja lagi, selamat belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua tetap semangat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.